Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, para ikhwan dan akhwat TKN, serta kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang karomah Syekh Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang biasa disebut dengan Aba Anom, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Tapi sebelum dimulai, silakan tekan subscribe agar kami tetap eksis dalam menyiarkan dakwah Islam di dunia maya. Dan tekan lonceng agar saudara-saudaraku semuanya mendapatkan notifikasi jika ada konten terbaru dan inspiratif. Baik, kita mulai saja. Diterima dari mantan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Sumedang, Bapak Ece Juwardi. Beliau menerima informasi dari orang yang bersangkutan langsung, yaitu Kiai Sakti. Diceritakan oleh Bapak Ece Juwardi, ada ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, namanya Ki Juret. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaan Abah Anom yang memiliki jutaan pengikut dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari, Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang ia miliki. Kiai tersebut datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah itu, Kiai itu masuk ke halaman Aba Anom. Tidak disangka, Aba Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasahnya bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf atau penglihatan batin Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tersebut. Aba Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan terlebih dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai memuji Aba Anom tentang pesantrennya yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Aba Anom hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Oh, tentu saja Kiai. Suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat dirinya terpesona akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya yang 70 orang tersebut, nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mukjizatnya Rasulullah SAW. Kiai itu sangat kagum akan karomah yang dimiliki beliau dan merasa kesaktian yang dimiliki dan dibanggakannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Aba Anom. Benarlah ungkapan, di atas langit ada langit. Namun Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Kiai tersebut merasa malu lagi dan kalah lagi. Selanjutnya Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu pun dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya yang satu diberikan kepada Aba Anom. Kiai itu meminta kepada beliau untuk memukulnya sebagaimana yang telah ia contohkan. Aba Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa. Yang bisa membelah itu hanya Allah. Baiklah, Abah minta kepada Allah. Itu pun kalau diizinkan." Lalu batu itu diusap oleh tangan Aba Anom, dan batu itu pun berubah menjadi air. Subhanallah. Semakin lama Kiai tersebut makin penasaran karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah beliau sebagai Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
Ki Jured mencoba menguji lagi karomah beliau dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada beliau, agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadu, Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Seharusnya minta saja kepada Allah, jangan kepada Abah. Hanya Allah yang bisa mewujudkan segala sesuatu, karena Dialah yang maha berkehendak dan berkuasa." Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dan dengan izin Allah, di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketepel, dan ketepel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal, muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, kiai itu menangis di pangkuan beliau, sadar dan memohon maaf atas kesombongan dan kesalahannya. Akhirnya kiai memohon kepada beliau untuk diangkat menjadi muridnya dan menjadi seorang pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau TQN. Kiai itu ditalkin zikir TQN, diajarkan zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan talkin zikir itu, menyadarkan akan adanya Allah yang maha mengetahui akan perbuatan makhluknya, baik lahir maupun batin, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalkin, kiai itu menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur, sang kiai sudah berada di masjid. Subhanallah.